penemuan ideologi itu kan berdasarkan dari pengetahuan kita tentang limitasi. Kita tahu kelemahan, maka jawabannya adalah kita pegang ideologi. Kenapa perlu di-sharing? Agendanya adalah melawan apatisme. Karena semua hal tuh nilai. Maksudnya setiap hal yang kita diskusiin itu nilai. Aku pengen diskusiin tentang trigger. Sebenarnya pemicu seseorang untuk diskusi itu apa? Ya lu pernah di posisi-posisi yang dituntut lu harus ngejawab pada saat itu juga, ya dengan segala pola diskusi yang macam-macam, dan lu harus ngerespon saat itu juga spontan gitu. Cuman gue nggak bisa langsung ngejawab karena banyak banget yang gue pikirin dan kayaknya bakalan nggak pas gue jawab saat itu gitu. Padahal kondisi saat itu gue harus menjawab. Jadi kayak please jangan tekan gue. Karena itu kelemahan. Ya itu kelemahan. Kayak gue harus merem dulu, ngerokok dulu gitu. Yang kayaknya jawabannya gue harus nemuin di saat renungan itu. Dan itu lu anggap masalah ya? Masalah? Maksudnya kelemahan. Karena orang nggak kayak lu gitu, makanya lu anggap kelemahan. Maksudnya tolak ukur lu untuk bilang itu kelemahan dari mainstreamnya orang nggak kayak gitu kan? Iya. Problem lu tentang kelemahan tuh sebetulnya itu bisa jadi tolak ukur secara nggak langsung terhadap mainstream. Kalau mainstreamnya adalah semua orang nggak kayak lu, kenapa nggak lu yang jadi mainstream? Bahwa dia adalah masalah bukan gue masalah buat dia. Justru itu jadi mata rantai sih, kalau bahasa gue, mata rantai yang melengkapi rantai-rantai yang lain. Gitu sih, tergantung momentum. Makanya dari momentum kita bisa dapat poin tentang kelemahan. Karena nggak bakal ada kelemahan kalau nggak ada perlawanan. Gimana? Nggak bakal ada kelemahan kalau nggak ada perlawanan. Jadi, dan perlawanan itu pasti dibuat dari orang-orang yang punya kelemahan. Orang lemah, ya supaya nggak lemah, lawan lah. Lu tahu limitasi lu nanti kalau lu lawan.
Dan itu kebaca kalau kita konfrontasi sih, kita depan gini. Kalau kita diskusi by sosial media gitu, kan main gagah-gagahan terus ya. Jadi konfrontasi menurut tuh trigger cerminan kelemahan kita dan ya mata rantai tadi, ruang geraknya. Gue lagi pikiran kemarin, gue sempat diskusi soal desain, soal desain grafis, desain arsitektural, desain poster segala macam, pengaplikasiannya atau prinsip-prinsipnya. Jadi kayak pendeskripsian ulang terhadap prinsip desain, komposisi. Di breakdown tuh komposisi itu apa, proporsi apa, gradasi apa. Lebih detail lagi tools yang di misal Photoshop itu dideskripsiin ulang gitu, supaya tahu limitasinya gitu, supaya tahu batasannya dia sampai mana. Nah itu juga tadi gue lagi kepikiran soal maknaan satu katanya itu, karena makin kesini pemaknaan tiap kata tuh bergeser. Contoh yang penderitaan, lu merasa menderita misal di kasus yang sama nih, lu merasa menderita dan gua enggak, loh kok penderitaan beda-beda gitu. Nah ini kita kita kejar lagi nih maknanya. Penderitaan tuh dari misalkan dari Yunani atau dari Romawi, bahasa-bahasa, atau dari Belanda, karena Indonesia pernah ada akulturasi budaya dari Belanda atau dari Portugis. Nah penderitaan tuh apa? Tapi lu anggap itu problem nggak sih? Apa tuh? Itu pemaknaan yang problem banget sih menurut gua. Tapi gue share ya, gue kan belajar culture study ya di culture study bilang hal yang paling rumit adalah mengejar makna. Jadi menurut culture study, salah satu cara untuk menanggulangi makna adalah kita harus sama-sama sepakat kita ada di wilayah mana. Kalau orang Jawa misalnya sepakat tentang Toposliro, Jalani, Sofokulino, ada IDM di mana itu bisa disepakatin sebagai makna dan stop aja sampai di situ. Nggak usah dikejar sampai sejauh mata memandang lah, ibarat orang Melayu bilang. Culture tadi bilang kalau makna itu hal yang paling rumit, maka jawabannya adalah kesepakatan dari setiap kelompok atau individu yang menetap di situ. Kalau gue boleh ngelengkapin sih, lebih baik nggak usah dikejar maknanya, kita stop sampai pemaknaan relevansi gitu. Relevansi kan juga makna. Itu salah satu kelemahan gue juga coy, gue selalu terjebak sama detail. Gue ngomong sama lu, tadi lu ngomong banyak kalimat tuh, itu gue kayak ada running text di kepala gue soal kalimat tuh gitu. Terus kayak lu udah nyampe mana tapi gue masih di perkataan lu yang awal. Nah ini dia maksud apa? Dia terjebak ke detail gitu. Ini salah satu kelemahan gue juga. Gue juga ada di wilayah ketidakpahaman atau kelemahan gue tuh nggak bisa nentuin fokus gitu. Misalkan background belief gue tahu dan gue percaya bahwa yang di Indonesia yang terjadi hari ini adalah abuse of power gitu, penyalahgunaan kekuasaan. Nah gue nggak bisa tuh nentuin posisi gue di mana, apakah gue seorang kritikus atau gue seorang researcher, seorang pencari data. Kalau gue stop di kritikus, maka jawabannya adalah gue harus mempertebal argumen gue tentang kebijakan yang salah. Itu gue harus ada di wilayah itu. Tapi kalau gue researcher beda, gue cukup
menyimpulkan data dan memberikan data gitu. Nah, gue masih kelemahan gue di situ tuh. Gue masih belum bisa berdiri di antara dua pilihan itu, researcher atau kritikus. Tapi menurut gue dari apa yang lu bilang kelemahan soal itu, dan lu sudah mengkategorikan antara dua itu udah puncaknya banget. Kayak ini apa ini, di sini terkandung gue, di sini juga gue, tapi gue nggak sepenuhnya ini dan nggak sepenuhnya yang ini juga kan. Dan pada akhirnya semua label masyarakat sih, kayak lu lebih kental di mana. Karena kita sering denger cermin gua, sering denger siapa gua itu dari orang. Emang ya gua gitu ya? Lu detail banget dah. Padahal gua ngerasa kayak kelemahan gua di detail, tapi orang ngerasa gua detail banget gitu. Oh, labelan dapat dari orang gitu. Kayak ini, tahu nggak sih lo, kayak wawancara di TV coy. Siapa? Afif. Bawahnya kan ada itu tuh. Identitas. Ya, peneliti apa, wartawan, influencer. Itu dari siapa? Media Kan. Dari editornya. Kalau di majalah Pemret. Kayak itu kayak bukan kuasa kita untuk menentukan kita sih. Tapi penting kita anggap penting, itu kita anggap itu kelemahan. Kita bahas strongnya kita di mana, kita bahas lemahnya kita di mana. Jadi medannya kebaca gitu. Nah, gue konsennya di situ. Kayak orang yang nggak percaya diri sama dirinya, sama orang yang nggak percaya diri sama idenya itu beda coy. Gue ngalamin sendiri, kayak orang yang nggak percaya sama idenya akan cepat berkembang. Misalnya gue ngungkapin ide ke lu nih, gue mau bikin ini. Tapi kayaknya ide gue tapi setelah itu gue tetap ngelakuin gitu. Dan setelah terjadi, ini gue bikin apaan sih, gue ngomong apaan sih. Jadi meragukan ide kita atau kelemahan dalam diri gue itu baik menurut gue. Beda banget sama orang yang terhadap diri. Iya, tidak percaya diri terhadap dirinya. Nah, itu dianggap kelemahan dalam arti yang negatif. Setelah kita diskusi panjang soal crowdednya permasalahan yang macam-macam tentang politik, sejarah, budaya, bahasa. Terus rencana lo apa? Bahwa nanti rencananya tidak berhasil, hal lain. Ada persiapan untuk merespon situasi. Gue pingin banget bikin komunitas, dimana komunitas yang dinamis, yang luas, yang sehat. Pingin banget sih. Gue nggak tahu apa dampaknya komunitas yang gue buat, tapi rencana gue adalah bikin komunitas, dimana komunitas itu menyalurkan gagasan-gagasan yang bisa dipertanggungjawabkan sih. Gitu kan. Pertanggungjawaban tuh menurut gue poin yang paling tinggi dari suatu gerakan. Jadi kalau gerakan itu nggak bertanggung jawab, ya nggak bisa juga disebut gerakan. Kita nyebut itu gerakan karena ada nilai. Tanggung jawab itu ya apa? Data yang valid itu tanggung jawab. Terus dasar dari filosofi ya itu tanggung jawab. Pertama gue perlu mensosialisasikan agenda gue. Gue berangkat dari kepercayaan gue terhadap ideologi yang gue bangun. Gue mulai kebayang cara-cara kompromi. Gimana? Karena itu mesti dilakuin sih, kayak intertransdisiplin kita. Lu ketemu gue di perbedaan, lu ketemu gue di ruang tengah yang lu keluar dari fakultas lu. Ya kayak ini coy, kos-kosannya Cokro. Oh iya benar. Ada Soekarno, Semaun, Kartosuryo. Itu kan beda-beda
background ya, dan mereka nggak fakultatif gitu. Mereka ada di ruang berbeda. Mereka sadar akan dirinya dan memperkuat, ya kalau dia seorang nasionalis, jadilah nasionalis yang sejati gitu. Kalau dia seorang agamis, ya jadilah agamis yang sejati. Gak usah mikir nasionalis, sekarang udah ada dia. Ya kan? Dan salah satu poinnya ya di keikhlasannya itu, ya kan? Keikhlasannya untuk menyediakan dirinya karena udah ada yang lain yang memikirkan itu. Kalau lu seorang yang menggebu-gebu, jadilah yang menggebu-gebu beneran gitu. Ya. Gue sangat suka pandangan yang berbeda. Terus terang, meskipun itu gue gak nyaman, tapi gimana ya bilangnya, gue gak nyaman tapi gue suka gitu. Wah ini seru nih kayaknya. Tapi gue selalu bilang ketidaksetujuan, tapi gue suka gitu ya. Gue suka sama fenomena sih, sama kalau urusan lebih sensitif, gue suka sorot mata orang yang sangat. Oke. Yang salah satu yang fundamental gitu. Tadi gue suka sama keputusan kolektif. Gue hidup ketika ada lu, gue hidup ketika bareng-bareng. Jadi gue nggak bisa hidup sendiri gitu. Dan gue mau menciptakan atmosfer itu. Oke. Ya